Ayah dipukul di tengah sawah, awal dari sebuah dendam. Pada suatu pagi yang kelabu di desa Sukamukti, sebuah insiden kecil meletup menjadi bara dendam yang nyaris membakar institusi hukum negeri ini. Seorang petani tua, Warto, dihajar oleh sekelompok pria berseragam preman yang mengaku sebagai aparat. Tidak ada surat tugas, tidak ada alasan. Hanya ada bentakan, pukulan, dan tendangan. Yang mereka tidak tahu, Warto adalah ayah dari Mayor, Purnawirawan Anggara Jatmiko, eks-prajurit Komando Pasukan Khusus, Kopassus, spesialis infiltrasi yang telah mengabdi dalam senyap untuk bangsa. Dendam yang dipendam selama 2 pekan kemudian meletus, bukan dengan peluru, tapi dengan strategi, tekanan hukum, dan rekaman berdarah yang bocor ke publik. Yang menjadi target, seorang perwira polisi yang dikenal arogan, diktator kecil di kabupaten, dan sumber ketakutan bagi warga desa, AKP Surya Lesmana. Bab 1, Darah di Pematang Sawah. Warto tak pernah menyangka pagi itu akan berakhir dengan dirinya tergeletak bersimbah darah. Ia hanya membawa sabit dan bekal nasi jagung, seperti biasanya. Tapi baru beberapa langkah ke pematang, suara motor trail meraung. 3 orang turun. Tanpa banyak tanya, mereka menuduh Warto mencuri pupuk bersubsidi. Saya petani, Pak, saya beli dari koperasi. Suara Warto gemetar. Jangan banyak alasan, hardik salah satu pria bertubuh kekar, lalu menghantamkan popor senjata ke kepala Warto. Ia tumbang seketika. Tak ada warga yang berani melawan. Semuanya melihat dari kejauhan, membisu di balik rumpun bambu dan pagar duri. Desa Sukamukti sudah lama kehilangan kepercayaan pada keadilan. Para aparat desa hanya bisa menunduk saat para penguasa berseragam turun tangan. Tapi sore itu, kabar luka Warto sampai ke telinga anaknya, Anggara Jatmiko. Bab 2, Lelaki yang tak pernah lupa. Anggara Jatmiko bukan orang biasa. Ia dibesarkan oleh disiplin, dilatih dalam senyap, dan pernah memimpin operasi rahasia lintas negara. Namun setelah pensiun dini karena luka tempur, ia memilih kembali ke desanya, merawat ayahnya yang renta dan ladang yang ditinggalkan. Tapi satu hal yang tak pernah ia tanggalkan, kehormatannya. Melihat ayahnya terbaring dengan lebam di sekujur tubuh, darah menetes dari hidung, Anggara tak langsung marah. Ia diam. Tatapannya dingin. Tangannya menggenggam erat sabuk baja tua miliknya, warisan dari masa pelatihan di Batu Jajar. Siapa mereka, ya? Warto hanya bisa menunjuk ke langit. Mereka dari kota, katanya polisi. Tapi bukan yang biasa kemari. Malam itu, Anggara membuka kembali laptop lamanya. Ia mengakses jalur komunikasi lama, jaringan intelijen non-resmi yang masih ia jaga, walau sudah pensiun. Nama AKP Surya Lesmana muncul pertama. Dan operasi pembalasan dimulai. Penelusuran dalam bayangan. Anggara tak gegabah. Ia mengamati. Selama 2 minggu, ia menyamar sebagai petani biasa, memasang kamera tersembunyi di pos ronda dan warung kopi. Ia menyuap informan kecil, dari tukang parkir sampai montir bengkel yang biasa memperbaiki kendaraan dinas. Semua informasi dikumpulkan, dianalisis, dan diolah. Ia membuat peta kekuasaan kecil di balik kertas kado, siapa anak buah Surya, siapa backingnya, siapa yang bisa dibeli. Catatan kelam sang polisi. AKP Surya Lesmana bukan aparat sembarangan. Karirnya moncer karena keberaniannya, tapi juga dikelilingi aroma busuk korupsi. Laporan pemerasan petani, penggerebekan fiktif, hingga pembebasan bandar narkoba semua hilang ditelan birokrasi. Di kota kecil seperti Wonosari, nama Surya adalah hukum. Anggara mencatat semuanya. Tangan-tangan kotor di balik meja. Tak cukup hanya menghajar balik. Anggara tahu, perang ini bukan soal kekuatan fisik, tapi sistem. Ia menghubungi wartawan idealis, Lestari, yang pernah meliput konflik Papua bersamanya. Ia mengirim bukti video, penganiayaan Warto, transaksi mencurigakan Surya, dan suara rekaman intimidasi. Bocoran yang mengguncang. 3 minggu setelah kejadian, video berdurasi 7 menit tersebar di media sosial. Dalam waktu 24 jam, nama AKP Surya jadi trending topik. Hashtag lindungi petani dan polisi arogan membanjiri timeline. LSM turun tangan. Komnas HAM mendesak investigasi. Namun Surya tak gentar.
Ia mencium bau pembalasan dan mengirim anak buah untuk memburu aktor intelektual di balik semua ini. Pengejaran. Rumah Anggara dilempari batu tengah malam. Ayahnya hampir diserempet mobil. Tetangganya diteror. Tapi Anggara tidak tinggal diam. Ia memancing mereka, pura-pura muncul di pasar, lalu menghilang. Mereka mengejarnya, tapi selalu gagal. Ia mainkan psikologis mereka. Operasi Gergaji. Nama operasi ini bukan karena kekerasan fisik. Tapi seperti gergaji, gerakan Anggara lambat tapi pasti, memotong satu persatu jaringan kekuasaan Surya. Ia melaporkan transaksi palsu ke PPATK, menghubungkan korupsi pupuk dengan jaringan lintas kabupaten, dan menarik nama Surya ke dalamnya. Perseteruan terbuka. Tak tahan ditekan, Surya menggelar konferensi pers. Ia menuduh kelompok radikal ex-militer sebagai dalang. Tapi publik sudah tak percaya. Desakan mencopotnya makin keras. Kapolres mulai goyah. Dewan Etik mulai mencium aroma skandal. Saksi dari desa. Seorang ibu penjual kopi, seorang tukang bajai, dan seorang kuli bangunan tiba-tiba muncul ke publik. Mereka bersaksi. Dengan rekaman video, mereka menguatkan bukti bahwa Surya dan timnya menyalahgunakan wewenang selama bertahun-tahun. Semua hasil kerja diam-diam Anggara. Jatuhnya singa. Surya akhirnya dicopot. Sebelum pemeriksaan internal selesai, ia mengundurkan diri. Tapi Anggara belum puas. Ia ingin sistem yang melindungi orang seperti Surya ikut runtuh. Musyawarah rakyat. Warga desa menggelar musyawarah akbar. Mereka menandatangani petisi mendesak Pemda dan kepolisian membentuk Dewan Pengawasan Independen untuk mengawasi aparat desa. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Balasan yang terukur. Anggara tak pernah menyentuh Surya secara fisik. Tapi ia membuatnya kehilangan segalanya, jabatan, reputasi, dan impunitas. Ia buktikan, kehormatan bisa dibela tanpa darah. Luka yang tak hilang. Warto masih kesulitan berjalan. Tapi setiap pagi ia tersenyum melihat ladang kembali ditanami, dan anak-anak muda desa mulai berani bersuara. Ia tahu, anaknya telah berbuat sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar membalas dendam. Laporan terakhir. Anggara menyerahkan semua bukti ke Kompolnas. Ia menolak penghargaan. Saya bukan pahlawan. Saya hanya anak dari seorang petani yang dipukul oleh orang yang salah. Gemuruh di ibu kota. Dampak kasus ini menjalar. Di Senayan, anggota DPR mulai membahas RUU Reformasi Kepolisian Daerah. Di berbagai kota, petani dan warga desa mulai berani bicara. Kembali ke akar. Anggara kembali ke sawah. Ia menggantikan ayahnya memanen cabai. Ia tak ingin dipanggil jenderal, cukup Mas Angga dari dusun sebelah. Senyap di balik daun jagung. Tak banyak yang tahu, malam sebelum Surya jatuh, Anggara bertemu dia di sebuah gudang tua. Tanpa kamera, tanpa senjata, hanya dua pria. Surya marah, tapi tak bisa bicara. Anggara hanya berkata, "Kau menganiaya ayahku. Aku mencabut seluruh akar kekuasaanmu. Kau bisa lapor ke siapapun, tapi aku tak pernah melanggar hukum." Surat untuk ayah. Di meja kecil dekat jendela, Anggara menulis, "Ayah, aku tak bisa membalas pukulan mereka dengan tangan. Tapi aku harap kehormatan kita kembali utuh. Anak-anak desa tak perlu takut lagi." Keadilan di tengah sawah. Hari ini, Warto kembali ke sawah dengan tongkat. Di belakangnya, belasan anak muda desa membawa cangkul dan semangat. Di kejauhan, Anggara duduk bersila, menatap ladang. Ia tahu, dendamnya sudah selesai. Tapi perjuangan belum. Negeri ini butuh lebih banyak yang berani. Dan semua itu berawal dari satu pukulan di pematang sawah.